Jadi pada malam ini kita akan sama-sama mendengarkan materi tentang kontrak harga imbalan pekerjaan konstruksi kedaruratan. Baik, mungkin langsung saja karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 18.38 waktu Indonesia Barat dan 19.38 untuk waktu Indonesia Tengah. Jadi dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materinya. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Semoga teman-teman di Zoom ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa kita masih berkumpul dalam keadaan sehat malam ini. Semoga yang masih sakit, teman-teman kita atau ada kendala diberikan segala kemudahan atau diangkat penyakitnya. Amin. Malam ini sebenarnya materi panel tentang KPBU ataupun panel tentang konsultan dan konstruksi. Namun ada pemerintahan dari beberapa teman yang japri saya, di mana ada hal penting tentang membahas kontrak plus imbalan. Nah, jadi ada kontrak plus imbalan pekerjaan konstruksi kedaruratan. Jadi memang materi ini cukup urgen karena situasi pandemi saat ini masih ada COVID-19, di mana masing-masing daerah punya level PPKM masing-masing. Alhamdulillah Kota Kendari, Pak Wali Kota Kendari sudah maksimal mendorong PPKM sehingga sekarang berada di level 2. Untuk itu kami berharap juga di kota-kota atau kabupaten atau provinsi lain sama seperti Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari. Baik, materi adalah kedaruratan ya. Kedaruratan saya bertugas di Inspektorat Kota Kendari, Apip ya, dan Advisor LKPP. Dulu Provinsi Advis, sekarang Advisor. Jadi gabungan antara dua direktorat permasalahan hukum LKPP dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah di LKPP. Jadi agenda pembahasan malam ini adalah dasar hukum, mekanisme kedaruratan, cara perhitungan, dan cara pembayaran. Jadi pekerjaan konstruksi, sebagaimana yang disebutkan di awal materi ini, ada cara yang disebut kontrak plus imbalan, kontrak plus fee, ya, kontrak plus jasa. Jadi banyak istilah-istilah ini bisa kita temukan di peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Nah, peraturan itu masih berlaku, Nah, ini dasar hukumnya ya. Kalau kita bicara tentang kedaruratan, maka kita lihat dulu kembali regulasi yang mengatur tentang kedaruratan. Ya, Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, peraturan pemerintah 21 2018, Kepres 7 2020, Instruksi Presiden 4 tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri 43 tahun 2021 tentang PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2021 tentang PPKM di luar Jawa dan Bali. Nah, ketentuan juga ini masih mengatur peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018, SE LKPP nomor 3 tahun 2020, SE LKPP nomor 32 tahun 2020, dan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi regulasi tentang penanganan kontrak imbal jasa ini atau
kontrak harga imbalan ini sangat relevan dengan regulasi yang saya tuangkan di sini. Ya, jadi kita harus satukan persepsi sebenarnya apa sih substansi kriteria kedaruratan. Nah, substansi kriteria kedaruratan, ya, jadi ada stepnya ini saya susun bahwa kedaruratan itu sesuatu yang tidak direncanakan sebenarnya. Jadi tiba-tiba. Yang kedua, kedaruratan itu substansi kriterianya adalah tidak bisa ditunda, harus disegerakan untuk penanganannya, harus secepatnya, ya, harus secepatnya, apalagi berkaitan dengan manusia, kehidupan manusia itu sendiri dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, kalau bicara kedaruratan itu prinsipnya adalah, substansinya adalah perlindungan dan keselamatan seluruh makhluk hidup, ya, seluruh makhluk hidup, utamanya manusia. Jadi kriteria kedaruratan ini ya bencana alam, bencana non alam ya. Kita ketahui kita saat berada di pandemi COVID ini berarti tergolong bencana non alam. Ada juga banyak peristiwa-peristiwa di luar sana, di kabupaten lain dan di tempat lain, ada juga tentang kecelakaan kapal umpamanya ataupun kehanyut. Jadi banyak macam tentang pencarian orang yang membutuhkan pertolongan. Yang selanjutnya ada juga kedaruratan yang mengakibatkan ya keterkaitannya kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, ya, pelayanan publik. Selanjutnya kondisi kedaruratan itu ada 3 kondisi sebenarnya: siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Jadi kondisi kedaruratan itu ada 3 jenis, ada 3 peristiwa, ada 3 kondisi yang dimana satu sama lain saling berkaitan. Ya tentu kondisi pertama pasti siaga darurat dulu, di mana posisi kita melihat kondisi alam umpamanya di gunung sekarang yang lagi aktif umpamanya. Jadi ada siaga darurat. Nah ini tanggap darurat juga substansinya adalah ketika bencana itu sudah terjadi, maka ada tanggap darurat. Nah setelah penanganan darurat, yaitu tanggap darurat, maka ada transisi darurat ke pemulihan. Itu juga kondisi kedaruratan, di mana kita menggunakan mekanisme darurat. Jadi ketika bicara kondisi darurat, maka mekanisme atau penanganannya darurat. Atau penanganannya harus luar biasa. Penanganannya harus di luar dari hal yang normal. Ya, demikian. Jadi status kedaruratan yang saya sebutkan tadi, siaga darurat adalah keadaan ketika potensi, ya, yang saya sebutkan, potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan informasi peningkatan ancaman berdasarkan early warning system yang diberlakukan, yang dipertimbangkan dampak terjadi masyarakat, yang akan terjadi di masyarakat. Seperti ya gunung yang di Jawa sana, gunung apa ya? Gunung sana, jadi selalu keadaan aktif. Nah, di sana tentu posisi dari pemerintah daerah, ya di Jogja sana tentu harus posisi siaga darurat. Karena asap atau tumpahan-tumpahan ataupun dari gunung itu sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Dan selalu ditandai dengan informasi. Jadi ditandai harus ada justifikasi dari informasi lembaga yang berwenang. Jadi di sini ada proses pengadaan yang harus juga ditangani secara kedaruratan. Tidak melalui mekanisme yang normal, tidak melalui mekanisme tender, ya, tidak melalui mekanisme tender. Ada mekanisme penunjukan di sini pada penyediaannya. Selanjutnya, ketika umpamanya gunung tersebut ataupun suatu peristiwa
Sudah terjadi, maka tidak ada lagi mekanisme tender, tidak ada mekanisme tender cepat, langsung melakukan penyediaan. Ya, mekanisme lain. Jadi ini cara-cara kedaruratan dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi. Yang selanjutnya ada transisi kedaruratan ketika masa bencana sudah berlalu, tapi masih ada tanda-tandanya atau kecenderungan menurun, eskalasi, ya bukan tekal ya, tekanan berakhir, akan segera berakhir, telah berakhir, sedang ada dampaknya. Jadi darurat juga punya, ketika transisi punya dampak. Misalnya masyarakat mengungsi, ya mengungsi meninggalkan lokasi di mana kedaruratan itu sendiri, di mana peristiwa bencana itu terjadi. Tentu penyediaan pengadaannya pasti dengan cara kedaruratan. Nah, ini ketentuan di SELKPP ya nomor 23 tahun 2020. Bicara tentang penanganan COVID. Nah, situasi ini penanganan COVID, SELKPP 23 tahun 2020 membagi tiga rangkaian atau peristiwa yang pengadaan bencana nasional non alam ya COVID. Nah, ini di sini disebutkan di huruf A, ya, pasal 5. Huruf A, penanganan barang dan jasa yang sangat relevan. Jadi umpamanya penanganan barang dan jasa yang sangat relevan dalam hal penanganan COVID, sifatnya mendesak, tidak dapat ditunda dan harus segera. Nah, jadi ada dua kategori sifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus segera. Yang kedua, penanganan untuk menyangkut keselamatan dan perlindungan. Jadi ketentuan ini kita melalui mekanisme SELKPP nomor 3 tahun 2020, nomor 23 tahun 2020, nomor 13 tahun 2018. Selanjutnya di huruf B disebutkan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana di huruf A ini berpedoman peraturan LKPP nomor 3. Ini sudah disebutkan ketentuannya. Di huruf C, pelaksanaan pengadaan selain yang dimaksud dari COVID ini, COVID ya berkaitan dan tidak ada relevansinya dengan COVID, maka pada huruf A tidak berpedoman ya pada peraturan LKPP nomor 3 tahun 2018, nomor 13 tahun 2018. Artinya ketika kita melalui mekanisme ini, mekanisme untuk penanganan COVID, ya, bisa tidak berpedoman di nomor 13 tahun 2018 sendiri. Jadi ini ketentuannya huruf A berkaitan dengan nomor 3 ya tahun 2020. Nah, dalam tahapan penanganan kedaruratan ini ya, pertama perencanaan pengadaan. Kita identifikasi apa sih kebutuhan umpamanya ketika dilanda banjir, ketika dilanda umpamanya gunung meletus, ketika dilanda gempa bumi. Kita harus lebih, jadi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran lebih mengidentifikasi kebutuhannya. Termasuk juga melakukan analisis ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusianya, siapa tenaga kerja yang siap untuk menanggulangi banjir umpamanya, ya. Siapa juga penyedianya yang bersedia untuk menanggulangi banjir, cara pengadaannya, dan semua harus direview. Jadi peran APIP ini sangat penting mulai di perencanaan, harus melalui review oleh APIP. Yang selanjutnya pada saat pelaksanaan pengadaan, ya mekanismenya ketika sudah umpamanya terjadi banjir besar-besaran umpamanya, maka tidak ada lagi proses mengumumkan pemenang, mengumumkan waktu tender, tidak ada lagi evaluasi, langsung menunjuk penyediaannya. Jadi menunjuk penyediaannya. Yang kedua, selain menunjuk, melakukan pemeriksaan lokasi, umpamanya terjadi banjir, ada longsor, mungkin perlu talut penahan tanah atau perlu bronjong. Itu juga kita harus menunjuk lokasi dan dilakukan serah terima atau rapat persiapan. Nah, disinilah
ketika serah terima lokasi dan rapat persiapan, ya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atau pejabat penanda kontrak menyampaikan kepada penyedia, silakan mengajukan penawaran atas pekerjaan tersebut. Artinya, silakan mengajukan penawaran atau mengajukan RAB, kuantitas dan harga atas pekerjaan tersebut. Dan silakan laksanakan dengan menyampaikan menurut SE LKPP 3/2020 kewajaran harganya. Langsung setelah menyampaikan dokumen rencana biaya, ya, KPA langsung memberikan SPMK, surat perintah dimulai pembayaran, dimulai pekerjaan atau surat perintah pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan, perhitungan, serah terima. Nah, sebelum pembayaran, sebaiknya ada review APIP, ya. Sebaiknya ada review APIP untuk menghitung secara benar pekerjaan, ya, pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh penyedia. Berapa harga yang wajar yang sudah dikeluarkan, yang dikeluarkan oleh penyedia. Itu perlu ada review APIP. Selanjutnya penyelesaian pembayaran. Nah, penyelesaian pembayaran ini kan pasti berdasarkan kontrak, ya. Berita acara perhitungan bersama, serah terima. Jenis pembayarannya bisa diatur pada saat di rapat persiapan. Apakah bulanan, termin, atau sekaligus. Ya, auditnya. Jadi ketika penyelesaian pembayaran ini tentu ada lagi post audit untuk mengetahui mutu pekerjaan, kuantitas pekerjaan itu sendiri. Inilah tahapan-tahapan dalam hal penanganan darurat. Nah, kita kembali pada topik materinya. Kontrak itu sebenarnya kalau untuk konstruksi ada kurang lebih ada 4 jenis kontrak. Kontrak harga satuan, kontrak lump-sum, kontrak gabungan, kurang lebih 5, ya, kontrak trunkai dan kontrak plus fee, ya, kontrak cost plus fee. Ya, ini termasuk kontrak cost rentable, jadi kontrak biaya imbalan. Nah, kategori kontrak ini mencakup pembayaran penyedia. Jadi kita bayar penyedia untuk biaya aktual. Ya, jadi biaya aktual yang dia kerjakan ketika mengerjakan pekerjaan bronjong umpamanya. Pekerjaan talut penahan tanah. Biaya aktual yang dikeluarkan. Nah, disinilah peran juga APIP untuk meneliti volumenya, kuantitasnya, kualitasnya, termasuk juga bukti-bukti pembayaran, bukti-bukti pembelian. Ya, bukti-bukti pembelian yang dilakukan karena kondisi inilah tidak tidak melalui proses kompetisi, ya, bukti pembayaran dan pembelian. Termasuk ditambah dengan profit. Nah, ini yang disebut cost plus fee, ya. Cost plus fee artinya ketika pada rapat persiapan, sini sudah kita menentukan sebenarnya berapa profit. Ya, jadi berapa profit yang dibolehkan, yang disetujui oleh pengguna anggaran. Berapa keuntungan, berapa overhead. Ya, jadi kontrak cost rentable ini adalah kontrak biaya imbalan ini ada 3 garis besar. Direct cost, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Indirect cost. Ini cost plus fee, ya, di mana penyedia jasa menagih biaya-biaya yang dikeluarkan pada pelaksanaan kontrak. Jadi, ya, penyedia yang mampu, yang terdekat, yang punya pengalaman sejenis, kita dorong untuk penanganan darurat. Yang punya kinerja baik, kita dorong untuk penanganan darurat. Jadi, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam hal penanganan darurat. Menunjuk penyedia. Ya, menunjuk penyedia. Jadi di mana penyedia menagih kepada pengguna anggaran biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Bagaimana cara menagih? Tentu harus meminta, harus menunjukkan juga biaya atau bukti-bukti pembelian yang dikeluarkan oleh penyedia. Termasuk juga, ya, tadi persentase yang sudah disepakati keuntungannya. Persentase yang sudah disepakati keuntungan ataupun biaya overhead pada saat rapat persiapan tadi.
Ada juga dua jenis, yaitu cost plus visit fee. Penyedia menagih biaya yang disetujui untuk melaksanakan kontrak ditambah dengan pembayaran tetap yang dihitung berdasarkan persentase dan estimasi biaya. Biaya tambahan yang tetap tersebut tidak berubah meskipun ruang lingkup pekerjaan berubah. Nah, kalau di yang diatur di Permen Kapolri Nomor 13 tahun 2018 itu sendiri bahwa ini berkaitan dengan cost plus fee. Cost plus fee. Jadi yang berbeda cost plus visit fee adalah yang di mana persentase dari estimasi biaya, persentasinya seperti keuntungan, seperti overhead tidak berubah meskipun ruang lingkupnya berubah. Ada juga cost plus incentive fee. Penyedia juga penyedia jasa menagih biaya-biaya yang disetujui untuk pelaksanaan kontrak dan menerima pembayaran yang telah ditentukan seperti insentif atau bonus, ya, insentif bonus atas dalam pencapaian level kinerja yang telah ditetapkan dalam proyek. Untuk itu sebenarnya metode ini yang saat ini yang diatur dalam regulasi yaitu cost plus fee. Tidak masuk di huruf B dan huruf C. Nah, ini kontrak penyedia konstruksi untuk di lingkungan swasta ataupun BUMN. Ya. Nah, jenis kontrak yang saya sebutkan tadi ada putar kunci. Putar kunci ini turun ke ya terima jadi nama lainnya. Jadi biaya plus imbalan, cost plus fee, kontrak jasa atas penyelesaian seluruh dalam jangka waktu tertentu di mana jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui secara pasti. Ya, jadi belum diketahui secara pasti volumenya pada saat itu di KPA, ya PPK mendorong untuk perbaikan bronjong, perbaikan talut. Nah, di situ penyedia sendiri yang membuat berapa kuantitas atau volumenya, uraian pekerjaan apa dalam pekerjaan bronjong itu sendiri, atau pekerjaan talut penahan tanah seperti galian, pemasangan batu, apalagi dengan plat ya kalau pekerjaan bronjong itu sendiri. Jadi kontrak biaya imbalan ini ya volumenya belum diketahui secara dengan pasti. Pembayaran dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya. Jadi ketika kita bayar, PPK melakukan pembayaran seperti pembelian barang, sewa, peralatan upah kerja dan lainnya, ditambah imbalan jasa. Jadi disepakati imbalan jasa. Jadi itu yang paling penting. Kontrak biaya plus fee merupakan kontrak yang digunakan untuk pengiriman barang ya, barang, konstruksi dan jasa lainnya dalam rangka penanganan darurat. Jadi kontrak plus fee ini, biaya plus imbalan ini untuk penanganan darurat. Dengan nilai kontrak merupakan perhitungan cari biaya aktual ya ditambah biaya persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah yang tetap. Nah, ini pekerjaan contoh ya, pekerjaan bronjong. Pekerjaan bronjong kalau kita mengetahui volume umpamanya pekerjaan bronjong 2x1 kali 1,5 timbunan tanah, tekstil, pasangan batu kosong, ya kawat-kawat bronjong ini. Nah, bicara data dan kuantitas ya, nah, di pekerjaan bronjong ini kurang lebih ada pasti pekerjaan persiapan ya, persiapan, mobilisasi, demobilisasi, pembersihan, ya. Pokoknya kuantitasnya atau koefisiennya ya untuk pembersihan dengan volume ya meter luas 245,50 ya. Pelaksanaannya ada galian biasa diratakan dengan alat berat ya, timbunan dipadatkan, pasangan batu kosong, pasangan bronjong dengan diameter 3 mm dengan ukuran ya bronjong fabrikasi 2 kali ya. 2 kali 1 dikali 0,50 meter. Fabrikasi pemasangan biotekstil yang terlari pemasangan kayu kerucut. Total biaya misalnya secara keseluruhan 43045642. Jadi
pada saat biaya ini harus dinegosiasikan. Jadi harus tetap dinegosiasikan biaya-biaya yang sudah dihitung sekalipun pada saat pelaksanaan langsung bekerja, dan tentu juga penyedia harus menyediakan hitungan untuk pelaksanaan. Sekalipun juga dalam perkembangannya nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tambah. Nah, ini perhitungan-perhitungan yang sifatnya estimasi ataupun asumsi. Nanti akan dilihat oleh PPK atau pejabat penandatangan kontrak berapa biaya real yang keluar. Tapi harus dinegosiasikan juga. Tetap ada negosiasi untuk itu. Jadi negosiasi hasil disertai dengan bukti pengeluaran kas selama pelaksanaan pekerjaan. Tetap dinegosiasikan. Nah, biaya aktual terdiri dari komponen biaya material, ya bahan, upah, dan sewa alat. Penyedia harus menyediakan dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan. Jadi ini berkaitan dengan post audit itu sendiri. Nah, selanjutnya pada rapat persiapan tadi ini tentang analisa satuan pekerjaan untuk melonjong ya. Saya petik saja untuk analisa satuan ini ya, harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong. Pekerjaan pasangan batu kosong ya. Nah, disinilah PPK, penyedia, rapat pada saat persiapan untuk jasa atau imbalan yang disepakati. Berapa sih profitnya? 10%, 15%, 20%, itu bergantung kesepakatan. Itu bergantung perhitungan masing-masing. Kenapa bisa mengambil 20%? Apakah lokasi itu terlalu jauh? Ya, dari wilayah pembangunan ya, penanganan kedaruratan bisa kita 20%. Tapi harus ada analisa jarak. Ya, harus ada analisa jarak, umpamanya angkutan, sehingga bisa menambah biaya seperti 20%. Umpamanya kita mau mengambil besi, kita mau mengambil batu, atau kita beli kawat bronjong yang fabrikasi itu, ataupun batu yang jauh dari lokasi tersebut. Tentu harus ada analisa. Jadi ini sekedar contoh, mulai 10%. Nah, ini harus dinegosiasikan masing-masing antara PA, PPK dengan penyedia yang akan melaksanakan. Jadi ini salah satu analisanya ya. Yang selanjutnya tentang pengaturan biaya plus keuntungan ya, biaya plus keuntungan atau cost plus fee. Jadi ada di pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun, tetapi tidak dalam penanganan darurat. Jadi kalau kita menggunakan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun ini, ya ada juga disebutkan biaya plus fee. Hanya untuk cost plus fee yang biaya untuk konstruksi dan terintegrasi ini ada di data kontraknya. Tapi untuk penanganan tersebut tidak harus melalui tender. Beda kalau dengan penanganan kedaruratan, pada saat penanganan kedaruratan seperti tadi, umpamanya banjir. Kali ini untuk pengadaan rekonstruksi dan integrasi rancang bangun. Terima kasih yang bisa saya sajikan materinya. Mari kita berdiskusi. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Jadi seperti biasanya bahwa untuk Bapak dan Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu peserta yang ingin melakukan diskusi langsung bersama narasumber kita, silakan untuk raise hand dan bisa juga mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, baik Pak, pertama mungkin di sini ada pertanyaan dari Bapak Darsono. Ya. Bagaimana PPK meyakini bahwa bukti-bukti pembelian dari penyedia tersebut sudah wajar harganya?
Pak dari Pak Darsono. Oh, ada pertama bagaimana menghitung besaran fee. Oke, saya sudah lihat pertanyaan Pak Darsono dari Inspektorat Jenderal ya, Kemenhub. Jadi bagaimana sih menghitung besaran fee? Yang saya sebutkan tadi itu cost plus fee atau kontrak imbal jasa itu adalah jasa-jasa yang sudah dikeluarkan di luar biaya real. Di luar biaya yang konkret dikeluarkan oleh penyedia. Biaya profit, biaya overhead yang timbul dari pembangunan bronjong tadi, seperti saya contoh ada pekerjaan batu tadi, pasangan batu kosong. Misalnya pasangan batu kosong itu, batu belah itu dia berada jauh dari lokasi bencana. Nah itu penyedia harus menguraikan, menjelaskan berapa biaya dari perjalanan tersebut, ya, dari perjalanan tersebut ke tempat lokasi, dan biaya yang timbul seperti juga lokasi kuarinya. Di lokasi kuari tentang bahan atau materialnya, ada biaya angkutnya, umpamanya biaya angkut yang timbul dari kuari naik di trek umpamanya, atau biaya lain yang sifatnya perlu, yang sifatnya jasa atau imbalan. Jadi konteks kontrak cost plus fee ini plus imbalan ini adalah penghargaan juga negara terhadap penyedia Main apa itu? Yang sudah ya ikut serta menjadi bagian atau menanggulangi penanganan darurat itu sendiri. Jadi bagaimana caranya, kita harus melihat rincian-rincian yang disampaikan oleh penyedia. Pertanyaan adalah berapa fee-nya atau imbal jasanya, harus dilihat tentang kewajaran harga. Kita lihat jasa-jasa yang apakah dia jasa yang lebih dia lebih besar, punya resiko yang lebih tinggi, punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi, itu harus dijelaskan oleh penyedia. Jadi umumnya kalau fee-nya ini, fee bukan fee proyek ya, biasanya 15%, 10% ya, untuk kadis atau bukan, tapi fee yang diberikan kadis kepada kontraktor. Ya, biasanya kontraktor berikan kadis, jadi kadis ini ataupun pengguna anggaran yang memberikan pada kontraktor itu sendiri. Apanya? Dengan cara menangani. Bagaimana meyakini bukti-bukti tersebut? Tentu kita melakukan pemeriksaan secara fisik, lapangan konfirmasi kepada pihak-pihak setelah atau akan melaksanakan pembayaran itu sendiri. Jadi soal kewajaran harga, mereka harus menunjukkan harga-harga tersebut wajar, termasuk biaya-biaya di luar dari biaya real, artinya biaya yang seperti beli bahan, material, termasuk juga upah tenaga kerja, ya, termasuk juga kalau biaya-biaya yang timbul karena jasa umpamanya lebih dominan ya. Jadi biaya aktual itu kan biaya komponen biaya bahan yang dihitung itu kan biaya aktual itu komponen biaya bahan, material, upah dan sewa peralatan. Misalnya umpamanya dalam pekerjaan itu dana tidak tersedia dalam penanganan darurat, tapi penyedia mungkin punya relasi yang baik terhadap bank atau terhadap rekannya. Kalau bisa dia menunjukkan, itu bisa juga bisa dinilai sebagai pembayaran yang karena jasanya, karena imbalan yang kita harus berikan. Karena ada biaya yang di luar dari pengguna anggaran tidak tersedia dan bisa diatasi oleh penyedia tersebut. Apalagi penyedia itu bikin dia baik,
tidak pernah kinerja baik, terdekat, dan pernah melakukan pekerjaan sejenis itu sendiri. Ya tidak masalah sepanjang itu ada bukti atau kewajaran atau bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu sebenarnya pada saat rapat persiapan itu harus didiskusikan apa-apa saja imbalan jasa yang bisa diberikan oleh penyedia, ya, dari PA ke penyedia, bukan dari penyedia ke PA itu sendiri. Jadi itu konteksnya terhadap kontrak cost plus fee, ya. Jadi dia berdasarkan biaya aktual ditambah dengan biaya yang bisa dipertanggungjawabkan secara material kebenaran biaya tersebut. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak, itu untuk Pak Darsono mengenai dengan pertanyaannya bagaimana PPK meyakini bahwa salah satu cara untuk meyakini itu harus dilakukannya pemeriksaan secara fisik, dan mengenai dengan fee-nya kita bisa melihat dalam kewajaran harga dan bisa juga disesuaikan dengan bagaimana risiko kerja terhadap proyek tersebut. Selanjutnya dari Bapak Abdul Ghafur, bagaimana PPK menentukan penyedia yang siap melaksanakan pekerjaan? Apa PPK diberikan mandat sepenuhnya untuk menentukan penyedianya? Ya, baik. Kalau untuk menentukan penyedia, itu ada 3 kategori sebenarnya. Pertama, kalau bisa terdekat dari lokasi lah. Lokasi kita mencari informasi, ya. Siapa penyedia yang terdekat. Yang kedua, penyedia yang bekinerja baik. Bisa sebenarnya dicek itu di data sikap, tapi kan masalahnya adalah vendor management system kita belum berjalan dengan baik, ya, belum transparan, ya, sehingga itu tadi kita bisa belum memastikan. Tapi yang pasti dia kinerja baik. Apa kinerja baik kriterianya? Ya, tidak pernah terlambat lah dalam pekerjaannya. Dan PPK pasti punya database terhadap penyedia yang bekerja baik, ataupun juga tidak pernah diputus kontrak, ya, ataupun juga tidak pernah menyeberang tahun dalam pekerjaannya. Itu salah satu kinerja penyedia baik sendiri. Jadi yang kedua, dia penyedia yang mampu itu ya terdekat lah, kalau bisa dekat-dekat supaya cepat ditangani atau segera ditangani pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi itu. Ya, apalagi ketika dia mempunyai peralatan, ya tentu kita diskusikan pada saat itu, pada saat kita mau menunjuk penyedia tersebut. Ya, itu. Jadi itu kriteria. Jadi tunjuk saja penyedia, bukan penunjukan langsung, ya, tunjuk saja penyediaannya dengan tetap ada penyampaian terhadap kewajaran harga, negosiasi, tetap ada negosiasi. Jadi sekalipun darurat, ya, mekanisme administrasi tetap berjalan, tapi penanganan itu harus lebih cepat, ya, lebih cepat. Nanti di akhir pekerjaan ada post audit, ya, post audit oleh APIP, ya. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Itu dari pertanyaan Bapak Abdul Ghafur Ilham ST. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari Bapak Mardin di Buton. Bagaimana menghitung biaya tenaga kerja yang pembayarannya borongan dalam analisa harga satuannya? Ya, ketentuan menghitung biaya borongan itu sebenarnya di analisa harga satuan itu dia menghitung, kalau kita lihat di AHSP PUPR 28/2016 itu dia harga satuannya dia menghitung hari. Nah, kalau borongan itu berarti dia internal antara penyedia dengan dengan tukang, ya, tukang atau tenaga kerja. Tapi dalam menghitung analisanya itu dia berdasarkan harian, berapa 1 meter kubik pekerja itu menggali. Nah, dan berapa waktu yang digunakan. Jadi itu dalam analisanya. Ya, jadi dia tidak sifatnya borongan berdasarkan
volume yang sudah disepakati dalam analisa. Tidak ada. Jadi dalam analisa satuan pekerjaan untuk pekerjaan galian pondasi umpamanya ya, pekerja 1,0 umpamanya 1,5 untuk 1 meter kubik pemasangan pondasi umpamanya. Itu ada di analisa Permen PUPR 28 tahun 2016. 1 meter kubik dikerjakan oleh dua pekerja. Tapi kalau dianalisa atau koefisien itu adalah 1,5 ya, 1,5. Tapi kalau dihitung secara tidak ada orang 1,5, yang ada orang kan 2. Jadi 2 dikerjakan untuk 1 hari 1 meter kubik ya, 1 meter kubik pekerjaan pondasi pasangannya ya. Jadi kalau dianalisa itu PUPR itu ada. Jadi 1,5 per hari. Per hari itu 7 jam kerja ya. 7 jam kerja. Jadi tetap total 8 jam, tapi perhitungannya dia 7 jam kerja sendiri secara aktual. Demikian. Ya, baik Pak. Terima kasih. Itu untuk Bapak Mardin mengenai dengan pertanyaannya bahwa tentang menghitung biaya tenaga kerja. Jadi penghitungan biaya borongan itu secara internalnya antara penyedia dengan tukang atau tenaga kerja, dan menghitung analisanya itu dapat dihitung dalam harian, misalnya berapa meter kubik yang telah diselesaikan. Ya, selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Syaiful. Apabila di daerah terpencil dan jauh dari perkotaan yang terkena bencana, bagaimana mekanisme kita untuk menentukan penyedia? Ya, mekanisme dalam menentukan penyedia itu sendiri, misalnya kalau umpamanya terjadi di desa ya, di luar dari akses jalan, di luar dari akses informasi, umpamanya terjadi ini di pelosok, di desa, menjauh di kota, ya, tentu pilihannya 2. Kita cari penyediaannya yang kita bisa sekitarnya, ataupun juga swakelola. Jadi kita bisa lakukan swakelola. Nah, pertanyaannya sumbernya dari mana? Kalau sumbernya bisa dari dana desa, bisa dilakukan dari dana desa atau dana kelurahan. Kalau ada sumber dari dana kelurahan yang sifatnya darurat atau apa, atau tidak ke ke UKPBJ. Jadi kita bisa kita cari informasi ke UKPBJ di kabupaten tersebut untuk mencari informasi siapa penyedia. Jadi UKPBJ itu memiliki database penyedia sesungguhnya untuk melihat penyedia yang pernah ikut tender atau pernah dia tetapkan sebagai pemenang. Ya, pergi di UKPBJ atau di dinas-dinas teknis terkait terhadap penanganan bencana tersebut. Itu. Jadi sisa kita peroleh ketika kita peroleh data dan informasi, kita koordinasi dengan penyedianya dan dia bersedia, kita terbitkan SPPBJ, surat perintah penunjukan penyedia dan jasa. Demikian mekanismenya itu. Iya, baik, terima kasih Pak. Itu pertanyaan dari Pak Syaiful. Jadi salah satu caranya untuk mencari penyedia itu kita bisa mencari penyedia yang ada di sekitar daerah tersebut, atau kita bisa melakukan swakelola. Selain itu kita juga bisa mencari informasi melalui UKPBJ. Ya, baik, selanjutnya Pak dari Bapak Joni Aritonang. Mohon penjelasan detail bahwa harga kewajaran itu berdasarkan harga material yang berlaku di daerah tempat kejadian atau dari tempat lain yang tidak kena bencana. Contoh banjir sebagai kedaruratan, maka harga semen, batu, pasar, dan lain-lain dari tempat lain tidak banjir. Iya. Jadi dalam rangka mau melihat kewajaran harga itu sendiri, tentu kita harus harga setempat ya, harga setempat, karena kalau kita harus menunggu atau mencari harga yang jauh di sana, ya tentu penanganannya harus segera dan tidak bisa ditunda. Harga yang real saja yang bisa dipertanggungjawabkan. Wajar itu bukan berarti murah, wajar itu bisa jadi mahal, bisa jadi
bisa terpenuhinya output pekerjaan. Jadi wajar itu bukan sesuatu yang bisa disebut murah, tapi wajar itu sesuatu yang bisa memenuhi output pekerjaan atau tujuan dari pekerjaan itu sendiri. Jadi murah belum tentu wajar juga, dan sampai kualitasnya yang berbeda, di mana perlu penanganan segera, sehingga kalau kita harus mencari yang wajar yang jauh di sana, orang sudah pada kolaps, orang sudah pada meninggal ketimbang kita tangani masalah itu sendiri. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, dari Bapak Muhammad Agung, gimana Pak kalau RAB yang disusun dan dimasukkan penyedia tidak sesuai dengan keadaan volume di lapangan atau kurang dari RAB? Ya, memang dalam keadaan darurat ini memang kita dituntut untuk penanganan segera ya, segera, dan tidak boleh ditunda penanganannya kalau penanganan darurat. Nah, kalau volume atau kuantitas tidak sesuai dengan RAB kan tentu ada kesepakatan untuk melakukan adendum juga. Tentu harus ada kesepakatan membuatkan justifikasi kenapa volume itu yang tadinya 2 kubik, yang tadinya 10 kubik menjadi 17 kubik. Itu tentu ada pengukuran sebelum menjadikan perubahan volume itu sendiri. Jadi bisa lebih dari 10% volumenya, bisa lebih juga dari harganya, karena penanganan darurat atau bencana ini sesuatu yang harus segera dijalankan dengan mengedepankan menjaga atau menjamin kemanusiaan atau perlindungan manusia. Jadi kalau ada kekurangan itu tetap harus ada adendum dokumen kontrak yang sudah disepakati pada saat di persiapan pengadaan itu sendiri. Jadi ketika penanganan darurat biaya yang melalui kontrak plus fee ini atau imbalan, biaya yang dikeluarkan itu yang dibayarkan ditambah kesepakatan berdasarkan imbalan yang sudah disepakati sebelumnya, sudah dinegosiasikan sebelum. Jadi berapa persen, 10, 15, 20, tentu harus ada justifikasinya. Misalnya tingkat kesulitannya tinggi, resikonya tinggi terhadap pekerjaan itu, ya tentu harus ada justifikasi profit dan overhead yang timbul dari biaya-biaya itu. Jadi berapa 15, 10, 20 masih perlu ada justifikasi perhitungan ulang. Tapi dia memenuhi kriteria yang saya sebutkan, tingkat kesulitannya tinggi, tingkat kompleksitasnya tinggi, tingkat resikonya tinggi, termasuk juga aksesibilitas lokasi yang sangat berjauhan itu harus dipertimbangkan biaya-biaya yang timbul dari hal tersebut. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak, itu untuk Bapak Muhammad Agung. Jadi silakan untuk langkah awalnya mungkin silakan untuk melakukan kesepakatan adendum. Ya, baik, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Kurniawan Ilyas, silakan untuk raise hand, bisa juga mengirimkan pertanyaannya untuk melakukan diskusi langsung bersama narasumber kita mengenai dengan materi kita hari ini, yaitu kontrak harga imbalan pekerjaan konstruksi kedaruratan. Ya, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Wahyu Widit. Jika kita menggunakan ASN kementerian lain dan tenaga profesional sebagai satu tim tenaga ahli dalam proses PBJ, bagaimana mekanisme pemberian honor atau upah atau jasanya? Dan apa yang dijadikan sebagai dasar perhitungan honor atau upah? Iya, baik. Sebenarnya tenaga ahli ini dari ASN, kementerian atau lembaga lain sebagai tim ahli dalam proses PBJ, ini kita menggunakan umumnya SSH, standar harga satuan daerah, atau standar biaya masukan. Umumnya kalau tenaga ahli atau tim ahli itu setara dengan eselon 2.
Umumnya dalam ketentuan di PMK ya tentang standar biaya masukan itu sendiri dia merujuk di PMK atau standar biaya masukan di daerah. Nah, kedudukannya dia adalah dibayarkan berdasarkan itu, bukan berdasarkan tenaga ahli seperti konsultan. Konsultan tenaga ahli itu harus sebenarnya dari swasta ya, tidak boleh dari pegawai negeri. Dia harus dianggap sebagai tim teknis ya, tim teknis. Jadi mekanisme pembayaran honornya ya dibayarkan berdasarkan OJ, orang per jam, orang per hari. Jadi ada regulasi yang mengatur tentang standar biaya masukan sendiri. Demikian. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Untuk Pak Wahyu Wiji, semoga bisa terjawab, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oh, iya. Terjawab. Iya Pak, terima kasih Pak pencerahannya Ya, Pak. Oh, mungkin Pak Yawi Ya, dari baik. mana ya Pak Wahyu ini? Gimana Pak? Dari kementerian mana? Mungkin ada tanggapan Pak dari Pak Wahyu. Saya dari Kementerian Pertahanan Pak. Jadi begini Pak, mungkin sekalian saya sharing nih Pak. Ya, siap-siap. Kemarin kan ada rencana kita membangun food estate Pak. Food estate yang mana kita akan membangun apa? Salah satunya adalah perkebunan singkong Pak. Siap. Nah, sebenarnya kan itu bukan tugas dan fungsinya Kementerian Pertahanan. Sehingga secara kita tidak punya keahlian lah untuk arah situ, Pak. Nah, akhirnya kita menggandeng beberapa tenaga ahli. Beberapa itu yang kami gandeng adalah para dosen-dosen senior, Pak, yang dari IPB, dari ITB, kemudian juga dari Universitas Jember itu ada pakar singkongnya kita undang, kita jadikan satu tim. Nah, kemudian di dalam tim itu juga tergabung, mereka kan dosen-dosen tetap ya, yang para profesor itu Pak ya. Terus di dalam tim itu juga ada sistem ada freelance-nya Pak. Freelance artinya orang ahli profesional lah ya di bidang manajemennya lah gitu. Nah itu mereka kita bentuk dalam satu tim yang itu tadi kami tanyakan Pak, nanti untuk standar penghitungan upahnya atau honornya atau jasanya itu kita kan akan menggunakan anggaran APBN nih Pak. Nah yang kami tanyakan itu tadi Pak, apakah bagaimana mekanismenya itu, apakah bisa dijadikan satu atau dihitung sendiri-sendiri yang mungkin yang ASN tadi, yang dosen-dosen tadi sendiri, kemudian yang freelance tadi sendiri gitu Pak. Makasih Pak. Baik. Kalau saya sarankan ini menggunakan mekanisme tipe swakelola 2 karena mereka rata-rata dari perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi yang merekomendasikan berapa guru besar atau tenaga doktor dalam satu wadah perguruan tinggi yaitu LPPM. Umpamanya LPPM Universitas Indonesia, di mana ada dosen ITB yang ahli, dosen Pajajaran, dosen Universitas Hasanuddin, dosen Unidain. Pokoknya di situ bisa ditugaskan sebagai pelaksana swakelola tipe 2. Nah, karena pegawai negeri statusnya yaitu ASN, maka dia tunduk pada ketentuan standar biaya masukan. Standar biaya masukan ya tentu kalau guru besar berapa orang per jam. Ya, saya pernah di Litbang, demikian saya juga pernah tugas di Litbang, saya pejabat tim persiapan, merangkap pejabat pengadaan. Saya berhitung berdasarkan hal tersebut, tapi disarankan jangan menghitung begini. Harga satuan tenaga ahli untuk guru besar atau orang profesional sebenarnya ASN itu cuma kertas kerja Pak. Iya Pak. Kertas kerja. Tapi untuk pemain penelitian atau riset itu saya sarankan dia menggunakan kontrak lump sum. Apa kontrak lump sum sendiri?
yang dilihat adalah output pekerjaannya. Apa sih dokumen yang dibutuhkan untuk meneliti sinkron, termasuk juga teknologinya umpamanya. Jadi sedangkan harga satuan yang tersebut tadi itu cuma membentuk biaya output itu sendiri. Jadi pemeriksaan di BPK, sebelum saya di SPKOR, pemeriksaan BPK melihat apa sumber atau dasar membayar guru besar itu sendiri. Nah, umumnya kalau tidak ada di Kemenhan, kita lihat di PMK Pak, tentang standar biaya masukan terhadap tenaga, ada disebut situ. Dia punya nama tenaga peneliti utama, peneliti madya, ada disebutkan. Dia dihitung kurang lebih, ya meskipun kecil ya, tapi itu regulasi sih sebenarnya. Kita tidak, kecuali umpamanya Kemenhan membuat regulasi tersendiri terhadap standar biaya masukan. Bisa membuat standar biaya masukan terhadap tenaga ahli. Tapi untuk lebih tepatnya mungkin Pak Wahyu bisa ke LIPI. LIPI itu kan ada tiap hari itu, hampir tiap tahun, tiap bulan itu riset mereka. Bisa merujuk pada kontrak yang dibuat teman-teman di LIPI. Itu bisa kita ambilkan sumbernya. Itu berapa membayar guru besar, kan rata-rata juga di LIPI teman-teman guru besar juga yang bertugas di situ. Jadi ikut saja kontrak sebelumnya, tidak hanya regulasi yang ada. Ketika regulasi itu tidak memadai, masa guru besar sih sebenarnya kalau di SBM Pak Widi, di SBM yang standar biaya masukan tahun anggaran 2020 termasuk 2021 itu guru besar 60.000 Pak per jam, kan kecil. Ya kan kecil. Nah, kalau bisa saran saya ya guru besar di universitas yang ternama tersebut, kalau bisa merujuk saja di yang sudah dibuat teman-teman LIPI. Berapa nilai kontrak, berapa harga satuan per jam untuk umpamanya profesor ataupun juga peneliti utama umpamanya, atau perekayasa utama. Itu mereka ada standarnya Pak. Ada standarnya. Demikian Pak. Artinya tadi Pak ya, tadi kan ada disebutkan ini kan anggarannya itu terintegrasi ya, ada anggaran bikin kebunnya sendiri, anggaran pabriknya. Nah kemarin kita tuh memplotting anggaran yang khusus untuk membayar tadi itu Pak. Berarti maksud saya untuk pembayaran yang upah honor dan jasa tadi, yang khusus itu bisa disepakatkan gitu Pak ya? Swakelola saja, swakelola untuk riset-riset. Sedangkan untuk pembangunan gedung atau pembangunan pabrikan ataupun yang sifatnya tetap order gitu ya. Butuh penyedia ya sudah. Kalau penyediaannya cuma satu orang yang kita lihat mampu ya itu saja yang kita tunjuk saya penyedia. Tidak apa-apa, yang penting punya kinerja baik, tidak pernah melakukan terlambat. Yang terdekat, yang pernah pekerjaan sejenis, bisa kita tunjuk penyedia. Apalagi kalau penyedia itu satu-satunya. Nah, yang kedua terhadap freelance ya. Ya, freelance ini Pak, kita lihat dulu. Kalau tenaga itu, jadi gini, kita bisa lihat di Bilin Red Inkindo Pak Wahyu. Ya. Bisa lihat di Bilin Red Inkindo tentang tenaga ahli. Di situ sebenarnya Bilin Red Inkindo yang tahun 2021 ini ada tenaga ahli yang tanpa pengalaman tapi memiliki SKA, sertifikat keahlian itu per bulannya. Dia tinggi kurang lebih, yang saya pernah terangkan itu kurang lebih 25 juta per bulan. Nah, masa tenaga ahli yang di luar dari yang termasuk PNS guru besar, masa lebih kecil dari itu? Untuk itu sebenarnya pengaturan terhadap pembayaran itu bisa kita merujuk kontrak-kontrak yang sudah dilakukan oleh LIPI, teman-teman LIPI. Pakai rujukan itu boleh menurut regulasi, menurut Perpres 12/2021. Sedangkan untuk tenaga ahli ataupun juga khususnya tenaga ahli yang disebut freelance, ya tentu kita bisa merujuk di Bilin Red Inkindo. Bilin Red Inkindo ada untuk standar biaya tenaga ahli yang
non konstruksi ada non konstruksi, jadi tidak melulu konstruksi, ada ketentuan di situ. Karena Inkindo juga sebagai asosiasi penerbit SBU untuk konsultan, ada banyak jenis dia punya surat SKA-nya, surat kompetensi teknisnya. Jadi bisa lihat di situ perhitungannya. Tapi rata-rata kalau lebih rendah gitu kurang lebih kalau tenaga ahli S2 itu dia 27 juta per bulan. Demikian Pak. Ayo. Ya, bagaimana Pak Wahyu? Mungkin masih ada yang ingin di-share, Pak? Bisa ini satu pertanyaan lagi, Mbak? Ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak dan Bapak tadi. Untuk tenaga ahli, ya alhamdulillah saya dapat gambaran dari penceramahnya ini Pak. Terus kemudian yang tadi Pak disinggung masalah pembangunan konstruksinya Pak. Ini kan untuk salah satunya tuh untuk pabriknya Pak ya. Jadi rencana kita itu membangun pabrik yang cukup besar Pak. Cukup besar. Artinya kalau pabrik itu benar-benar terwujud sesuai rencana kita, itu akan menjadi pabrik yang terbesar mungkin di Indonesia. Oke, artinya pula bahwa itu belum ada yang bisa membangun itu. Hanya kemarin kita sharing informasi beberapa pelaku usaha itu memang belum ada yang bisa membangun sebesar yang kita inginkan. Tetapi ada yang menyatakan bahwa mereka bisa. Dengan begitu, apakah itu bisa dijadikan rujukan, Pak, untuk misalkan kita laksanakan penunjukan langsung gitu, Pak? Iya, kita harus lihat dulu ya. Kita harus lihat dulu pasarnya. Pasar itu ada dua jenis. Pasar yang di mana vendornya, termasuk juga penyedia yang sudah pernah melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang sejenis yang kurang lebih karakteristik pekerjaan, termasuk uraian pekerjaannya kurang lebih sama. Umumnya di BUMN ada, artinya di BUMN bisa kita lihat, kita tanyakan di BUMN. Kan banyak kalau pekerjaan pabrikan ya. Tapi kalau yang dimaksud Pak Wahyu itu sendiri, entah sih sebelum gambaran, yang penting karakteristiknya kurang lebih sama dengan pabrik tersebut atau bangunan tersebut, baik uraian pekerjaannya, karakteristik pekerjaannya, tujuan atau pemanfaatan pekerjaannya, ketika sudah jadi bangunan, kalau dia mampu penyedia tersebut punya pengalaman, jadi kita lihat pengalamannya Pak, pengalaman berkontrak di mana, kepada siapa, tentu kita harus melakukan klarifikasi. Ketika kita sudah melakukan klarifikasi dan satu-satunya penyedia tersebut yang ada, maka kita bisa menunjuk pada dia yang bersangkutan. Tapi lagi-lagi kita harus melakukan negosiasi. Ketika kita melakukan penunjukan, satu kata kunci yaitu melakukan negosiasi harga dan klarifikasi teknis itu dilakukan. Dengan syarat kita harus melihat juga profil penyediaannya. Apakah dia sudah pengalaman sejenis, meskipun tidak sama ya, meskipun tidak sama 100%, tapi uraian pekerjaannya dalam kontrak yang pernah dilakukan, karakteristiknya sama, tujuan atau pemanfaatannya untuk yang pernah dia bangun sama, sudah kita tunjuk saja penyediaannya. Apalagi pekerjaan pabrikan ya, pabrik. Kalau pekerjaan pabrik itu kita menggunakan mekanisme EPC, Engineering Procurement Construction. EPC itu ya, apalagi dengan nilai anggaran yang besar. Kalau menggunakan EPC, Engineering Procurement Construction itu, maka baik pengadaan barangnya, pengadaan peralatannya, pengadaan jaringan listriknya, plumbing, mechanical, electrical, termasuk juga konstruksi bangunan, sudah satu kesatuan ya, dengan EPC. Jadi saya sangat sarankan dilihat dulu vendornya, apakah dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma satu-satunya juga dan bisa dia melaksanakan, ya kita lihat dulu pengalamannya, pengalaman pekerjaan dia berkontrak berdasarkan uraian pekerjaannya. Demikian Pak. Satu lagi Pak, untuk bisa itu Pak menyatakan bahwa itu misalkan ya satu-satunya yang bisa kita anggap bisa mengerjakan itu dalam bentuk apa Pak ya untuk bisa menyatakan itu Pak?
Apa kajian atau bagaimana, Pak? Artinya setelah kita melihat, kita konfirmasi pengalamannya, siapa pemberi pekerjaan ketika dia sudah berpengalaman, dia harus menyampaikan proposal teknis, di mana di situ ada tim, ya. Jadi ada tim yang menilai. Nah, itu bisa kategori pengadaan yang dikecualikan, gitu. Di mana dengan pengadaan dikecualikan, tim teknis yang menilai terhadap proposal teknis yang yang akan dia sampaikan terhadap pekerjaan tersebut, ya, pekerjaan tersebut. Jadi bisa kita lakukan penilaian tersebut dengan membentuk tim ahli yang untuk menguji apakah dia secara teknis bisa dia mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, untuk menilainya, kalau tidak tersedia SDM di Kemenhan, maka kita gunakan tenaga profesional ataupun perguruan tinggi untuk membentuk tim tersebut, menilai proposal teknisnya, terhadap bagaimana metode pelaksanaannya, bagaimana cara pengadaannya, bagaimana cara memperoleh material, dan hal-hal lainnya. Demikian Pak Wahyu. Baik Pak, terima kasih Pak Kurniawan atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih juga Pak Wahyu atas sharing session-nya bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Kurniawan. Ya, untuk Bapak dan Ibu, silakan, masih ada waktu beberapa menit untuk diskusi bersama narasumber kita. Jadi Bapak dan Ibu peserta, sekali lagi kami infokan bahwa untuk mendapatkan sertifikat, rekord materi dan bahan materinya bisa diakses melalui website kami, yaitu https://konsultanindonesia.id. Namun sebelum mendapatkan sertifikat, untuk yang belum melakukan registrasi, silakan melakukan registrasi, karena salah satu cara untuk mendapatkan sertifikat yaitu melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk link registrasinya ini sudah kami share, Bapak dan Ibu, di kolom chat. Pak Kurniawan, ini Pak Wahyu katanya minta nomor handphone narasumber. Oh ya. Ya. Jadi selain itu kami juga menyampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta bahwa hari Senin atau besok sampai dengan hari Rabu akan diadakan atau akan berlangsung BIMTEK dengan tema perhitungan kerugian negara, perhitungan kerugian negara, total loss, net loss, harga pokok, opportunity cost, harga wajar, bunga, kasus pengadaan barang atau jasa pemerintah. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti BIMTEK tersebut, silakan juga melakukan registrasi pada link yang telah di-share di kolom chat. Untuk nomor handphone Pak Kurniawan, mungkin untuk Bapak dan Ibu yang bergabung di grup WA grup, di situ ada nomor handphone Bapak Kurniawan Ilyas. Ya, jadi mungkin cukup Pak pada malam ini, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin langsung saja Pak untuk penutup atau kesimpulan pada materi ini, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan. Oke, sambil saya share ya nomor HP. Ini nomor HP saya. Jadi terima kasih. Ini nomor kontak saya 0821 8794 8080 0853 4018 6654. Baik. Bisa diulang Pak nomornya?
0821 Ya Pak, nanti 0821 saya ketikkan Pak di kolom chat. 794 794 80 80. 80 Pak Kurniawan ya. Ya, Terima kasih Bang. atau 0853 Ya. 40 18 6654. Ada di slide Pak. Ya, di bawah. Oh ya. Oke, ini nomor kontak. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya terhadap materi ini. Materi ini cost plus fee ini berkaitan dengan penanganan darurat. Sedangkan untuk cost plus fee dalam hal pekerjaan terintegrasi itu tidak berkaitan dengan penanganan darurat. Karena penanganan darurat syaratnya adalah pertama pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda atau segera. Sedangkan kalau pekerjaan terintegrasi dia pekerjaan yang memerlukan waktu untuk tender. Yang mulai dari perencanaan yang dimana harus disiapkan penyediaan biaya untuk manajemen konstruksi atau tim ahli atau tim teknis. Sedangkan untuk penanganan darurat tidak ada proses perencanaan. Jadi darurat itu tidak bisa direncanakan, bisa terjadi tiba-tiba. Jadi bisa terjadi tiba-tiba terhadap penanganan darurat itu sendiri. Jadi terpisah materi antara cost plus fee yang pekerjaan terintegrasi rancang bangun dengan pekerjaan penanganan darurat itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan terhadap kontrak cost plus fee ataupun biaya imbalan. Semoga bisa menambah, saling berbagi pengalaman, sekaligus juga bahwa besok materi kita yaitu perhitungan kerugian negara, total loss atau net loss, perkara tipikor berdasarkan putusan pengadilan, yang dimana hari pertama akan membahas kerugian negara menurut hukum pidana, hukum administrasi, dan pasal-pasal kerugian negara, termasuk yang mana sih konsep total loss itu sendiri dan kerugian net loss, dan bagaimana sih auditor, bagaimana auditor terhadap kerugian negara tersebut berdasarkan sesuai dengan cara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi materi ini sudah disiapkan dan siap diluncurkan besok malam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, atas waktunya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam ini di BIMTEK. Ya, perlu kita ketahui bahwa webinar pada malam ini adalah webinar materi terakhir pada periode 9. Jadi, sertifikat, record materi, dan bahan materi lainnya akan kami upload paling lambat, insya Allah tanggal 30 September. Dapat diakses di website Konsultan Indonesia. Dan kami ingatkan juga kembali bahwa besok akan ada BIMTEK mengenai dengan kerugian negara. Mungkin itu dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama webinar berlangsung di periode 9, dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.